back from the dead. Halo WhatsApp, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Vlog. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan badannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini yang pasti. Jadi pada video kali ini atau vlog kali ini, gue mau sharing aja sedikit untuk perkara yang sudah seperti thumbnail tadi judul ya, mengenai spion bar N atau spion Jalu ini. Ya, jadi mengenai spion bar N ini ya, yang bisa dibilang untuk generasi milenialnya atau generasi zaman sekarang tuh keren banget buat spion bar N. Jadi spion bar N itu, spion Jalu itu adalah spion yang biasanya ada di ujung stang ya, atau di pojok stang ini. Ya mungkin kalian udah pada tahu semua lah ya bentukannya spion bar N kayak gimana. Memang lagi ngetren banget gitu loh. Dan mungkin banyak pertanyaan itu sebenarnya boleh nggak sih pakai spion bar N, spionnya dibilang nggak sih kalau pakai spion bar N itu atau spion Jalu ya. Jadi menurut undang-undang yang ada, yang gua baca juga, yang gua cari infonya juga tentang undang-undang kendaraan ya Republik Indonesia gitu. Jadi gua bakal taruh juga penjelasannya biar kalian baca juga. Jadi itu sebenarnya masalah spion itu, setiap kendaraan itu harus terpasang 2 buah ya. Untuk kaca spion. Jadi ini gue mau bahas kaca spionnya dulu ya untuk bar N-nya nanti. Jadi untuk kaca spion memang wajib terpasang di motor atau kendaraan bermobil ya. Yang saya tahu gue dan ingat gue baca itu adalah spion yang wajib terpasang di kendaraan roda 2 maupun roda 4 atau lebih ya. Dan kaca spion itu dalam artian atau penjelasannya adalah yang terpasang kaca untuk melihat ke belakang ya, sisi belakang, karena kan mata kita cuma 2 ya, pandangan kita itu terfokus ke depan. Jadi kita harus terbantu juga oleh adanya kaca spion ini gitu ya. Karena kan kaca spion gunanya untuk melihat ke belakang, sisi blind spot ya. Jadi sangat penting dan sangat berguna buat kendaraan bermotor ataupun kendaraan bermobil yang pasti. Dan dalam undang-undang juga dijelaskan gimana sih kalau kita pasang cuma 1 gitu loh di motor ataupun di mobil, ya itu pasti ditilang kalau cuma 1 ya. Kan di undang-undang itu terpampang itu adalah terpasang 2 buah atau 2 unit dengan adanya kaca ya, yang bisa dibilang gunanya buat melihat ke belakang kan, pandangan kalian ke belakang. Ya jadi untuk kaca spion itu ya seperti itu ya penjelasannya. Dan mengenai bar N nih atau spion Jalu, sebenarnya kalau kalian pasang itu kan berarti termasuknya spion juga kan, berarti aman kan. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya boleh apa enggak pakai spion, sebenarnya boleh. Jawaban yang pertama tuh ya. Dan sebenarnya kalau ada operasi ataupun ada polisi lalu lintas itu sebenarnya dibilang nggak sih kalau pakai spion bar N? Ya itu dari jawaban yang pertama tadi itu ya. Kalau memang sudah terpasang dan ada kacanya 2 terpasang ya, berarti aman gitu loh, boleh sebenarnya gitu. Tapi biasanya kalau kalian pakai
spion bar N itu bakal ditegur, diberi himbauan gitu loh. Jadi untuk pertanyaan spion bar N ditilang atau tidak, sebenarnya tidak. Jadi kalian kalau memang ada oknum atau polisi yang sedang melakukan operasi, kalian pakai spion bar N terus ditilang atau ditindak, kalian harus berani lah istilahnya. Karena ini gue sharing juga bukan asal sekedar menurut gue gitu loh. Gue sharing juga sudah cari info, sudah cari ilmu dari sumber yang terpercaya gitu loh, dari kepolisiannya langsung gitu loh. Mungkin kalau kalian mau tahu lebih detail lagi, channel YouTube-nya itu adalah Sigakum, kalau nggak salah Sigakum official, yaitu kepolisian dari daerah kampung, ingat gue ya. Jadi ya gue sebagai pengendara, sebagai biker juga sharing aja buat kalian gitu. Karena kan semakin menyebar luas, pasti semakin banyak juga orang yang tahu gitu. Jadi untuk spion bar N itu sebenarnya nggak ditilang ya. Jadi kalau kalian memang berkendara pakai knalpot, kalau kalian berkendara pakai spion bar N itu ya nggak bakal ditilang. Kalian harus berani mengelak juga gitu loh. Karena untuk video yang gue tonton atau info yang gue tonton ini baru loh. Jadi kalau memang ada undang-undang baru ya gue tahu juga loh. Ya sekarang yang gue mau bahas adalah spion bar N nya gitu loh. Spion bar N itu kan ada posisinya itu di ujung ya, di ujung stang, dan bisa dibilang kacanya itu menghadap ke bawah ya, dan posisinya berarti ada di bawah stang motor kita kan. Jujur pribadi ya, kalau gua pakai knalpot bar N, gua kurang nyaman gitu, dan kurang suka juga kalau pakai spion bar N, karena jujur kalau para pakar atau pembuat sepeda motor ini ya, orang motor ya pasti sudah membuat atau memikirkan bagaimana caranya supaya kalian nyaman berkendara gitu dengan adanya pakai spion ini. Karena kalau memang ini juga variasi atau kesan masing-masing sih ya. Karena kan kalau spion bar N itu adanya di bawah stangnya. Kita berkendara harus fokus ke depan, mata kita cuma dua gitu. Kalau misalkan seperti gue nih, kaca spion yang asli atau bawaan dari CB 150 nya kan di stang seperti ini ya, atau di daerah stang lah ya, masih bisa terlihat ke belakang, masih bawaan atau originalnya gitu. Jadi kalau gue mau lihat ke belakang atau ke samping pun itu, ya gue nggak harus nengok sampai ke belakang gitu kan, kalau memang kalian nggak pakai kaca spion gitu. Jadi kalau kalian terutama yang pakai helm full face ya, itu agak sulit lagi, agak lebih sulit lagi buat lihat ke belakang gitu, buat lihat kondisi ke belakang. Itu terjadi mungkin jika kalian mau belok ataupun kalian mau nyalip yang ada di depan kalian, kan kalian pasti lihat dulu nih kondisi di belakang itu, nggak main asal potong aja gitu. Kalau memang etika dalam berkendara yang baik ya, nggak seenaknya gitu. Dan kalau kalian nggak pakai spion atau pakai spion bar N, itu membutuhkan tambahan waktu yang cukup ekstra juga gitu loh. Karena kalau kalian nggak pakai spion, yang pertama adalah jika kalian nggak pakai spion sama sekali ya, jika kalian mau nyalip atau kalian mau nengok ke mobil ke kanan atau ke kiri, pasti kan otomatis kalian membutuhkan nengok dulu ke samping atau ke belakang kan. Apalagi kondisi jika sepi ataupun ramai pun ya sama aja gitu. Karena penting juga kalau kalian mau belok ataupun mau nyalip harus ke belakang, karena supaya nggak di istilahnya aman atau enggak jika kalian mau nyalip atau mau belok gitu di belakang kalian.
Dan yang kedua adalah jika kalian pasang spion bar N. Kalau kalian pasang spion bar N itu kan posisinya ada di bawah stang ya. Otomatis kalau seperti motor gue ya, CB ya, otomatis kalau ada spion bar N ini nggak bakal terlihat juga loh, karena terhalang oleh tangan gue dan nggak nyaman juga dalam melihat ke belakang gitu kalau kalian mau belok ataupun menyalip ya. Jujur pribadi kalau memang terpasang di motor gua di TG ini itu harus butuh waktu yang tambahan juga gitu kan untuk melihat kaca spionnya ini, karena kan spionnya ada di bawah tangan dan otomatis terhalang oleh tangan, dan bisa jadi kalian harus mengangkat tangan kalian terlebih dahulu sebelum melihat spionnya ini, kalau mau lihat spion ini ya. Jadi kalau menurut gua agak lebih sedikit berbahaya sih menurut gua pribadi nih ya, karena kan kalian harus fokus juga ke depan. Kalau kalian terlalu fokus sama spion kalian nggak tahu lihat kondisi ke depan kan agak bahaya juga gitu ya. Jadi terbagi juga fokusnya gitu ya. Jadi kalau menurut gua itu sih sharing aja sedikit mengenai YouTube sharing mengenai spion bar N ini ya. Jadi untuk pertanyaan boleh nggak sih, sebenarnya boleh. Jadi yang pertanyaan kedua sebenarnya ditilang nggak sih kalau buat spion bar N ini? Sebenarnya nggak ditilang, kalian hanya diberi bawah atau diberi apa ya, penjelasan lah pasti gitu ya. Dan untuk pribadi gua atau opini gua mengenai spion bar N sebenarnya ya itu lebih ke variasi kalian sih, lebih ke apa ya, suka atau enggaknya kalian gitu. Kan kita sama pengendara juga punya selera masing-masing gitu. Jadi kalau gua jujur pribadi kurang suka sama spion bar N. Jadi ya seperti itulah untuk video kali ini aja. Jika kalian suka dengan video saya atau video gue ini, jadi sebenarnya itu aja sih yang gue mau sampaikan di video kali ini ya. Jadi jika kalian suka dengan video gue, boleh di like video ini. Dan buat kalian yang sudah mengklik video ini, gue ucapkan terima kasih. Dan jika kalian sudah mengklik like, dan jangan lupa untuk di subscribe yang terpenting ya, karena jika kalian sudah subscribe dan juga nyalain loncengnya, itu sudah membuat gue semangat buat bikin konten atau buat video ke depannya ya. Dan juga yang pasti kalau kalian sudah nyalakan loncengnya, kalian pasti bakal tahu update-update video kita dari Jadi mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas atensi kalian dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Stay safe, stay healthy. Selamat motovlog. See you in the next video. Bye bye.